penuh ini untuk mulai menyepakati ini, Pak? Ya, yang pertama kita ucapkan selamat ya kepada dua organisasi besar Islam di Indonesia yang sudah melaksanakan muktamar. Saya kira memang kan pernyataan yang dikeluarkan oleh dua lembaga besar ini kan bukan serta-merta dan tiba-tiba, tapi ini kan melihat kondisi keadaan Indonesia hari ini yang carut-marut dalam pemberantasan korupsi, ya, dan kemudian juga upaya-upaya korupsi ini terus dilakukan gitu, ya. Ada 3 kejahatan besar yang memang menurut saya perlu dipertimbangkan untuk dilakukan hukuman mati. Yang pertama korupsi, kemudian teroris, dan juga narkoba. Masing-masing ini merusak sekali. Dalam konteks korupsi, ini kan membuat masyarakat menjadi putus asa, masyarakat menjadi apatis, dan bahkan karena keadaan korupsi yang membuat masyarakat miskin, itu ada masyarakat yang membunuh diri, membunuh anaknya, karena dia takut menghadapi masa depan. Jadi menurut saya memang kita sepakat dengan dua lembaga ini, untuk korupsi ini harus dihukum mati. Cuman ada pertanyaan juga ya, dengan kondisi aparat penegak hukum kita, ini juga harus hati-hati. Ya, seharusnya yang luar dihukum adalah penegak hukumnya sendiri. Ya, apabila mereka korupsi, mereka yang luar harus dihukum mati. Karena seharusnya mereka yang menegakkan aturan ini. Karena dalam memutuskan orang dihukum mati ini kan tidak sembarangan menurut kita. Dan dua pernyataan atau dua keputusan lembaga besar, lembaga Islam, ormas Islam di Indonesia ini harus menjadi catatan bagi pemerintahan Jokowi. Ini tidak sembarangan pasti keluar. Ini kan sebuah proses yang panjang ini. Jadi kita selaku masyarakat saya kira sangat berharap ini bisa dilaksanakan. Tapi juga polisi, jaksa, hakim, kalau mereka bersalah, mereka yang seharusnya juga dihukum mati duluan. Karena kan kriminalisasi dalam beberapa kasus itu banyak juga terjadi di Indonesia. Malahan kita kalau di Aceh itu sudah ada wacana untuk potong tangan. Ya. Kalau bahasa Acehnya kohjaro. Ini lebih berat sebenarnya. Kalau dihukum mati udah selesai. Dia tidak akan berhadapan dengan masyarakat lingkungannya. Tapi kalau dipotong tangan, dia pasti akan merana seumur hidup, ya. Karena jadi, masyarakat Pak akan melihat hasil dari perbuatan dia. Jadi kalau misalnya pun kemudian ada usulan sanksi untuk tidak menyolatkan para koruptor, ini Anda juga setuju ya, dan peran dari efek jera dari sisi religi juga menjadi hal yang atau modal yang penting untuk membuat para koruptor ini juga jera untuk dia melakukan aksinya ke depannya, begitu? Ya, saya kira kalau fardu kifayah ya, atau menyelatkan dan proses-proses ini tetaplah dilakukan ya. Tapi kalau hukuman mati kita sepakat. Nah, dan sebabkan hukuman korupsi ini kan kadang-kadang kan dilakukan secara berjamaah bersama keluarga besar lagi. Anak, istri, paman, adik. Jadi memang dua pernyataan ormas besar ini harus jadi catatan, ya. Ini sebuah puncak dari mungkin kekesalan kita semua, ya. Dan itu dinyatakan oleh dua lembaga ini. Dan ini memang, tapi juga para penegak hukumnya juga harus dibersihkan, dan bila mereka yang melakukan, mereka yang duluan harus dihukum mati ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Haikal untuk waktunya bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Kita sepakat ya dengan tanggapannya bahwa memang pada dasarnya dua lembaga ini memang sudah benar sepakat merangkau korupsi. Bagaimana kemudian nanti apa yang harus disosialisasikan ke masyarakat dan apa yang memang harus ditegaskan di sini. Kalau menurut Bung Jaka seperti apa dari serangkaian pendapat? Kalau dari 4 penelpon itu kan intinya rakyat itu sudah, kalau Pak Haikal tadi bilang udah puncak kekesalan terhadap mewabahnya praktek korupsi di negara kita. Dan keempat penelpon juga sepakat mendukung sepenuhnya rekomendasi yang dilakukan, yang diberikan oleh NU dan Muhammadiyah terhadap korupsi. Tapi yang penting menurut kami adalah bahwa rekomendasi ini jangan hanya di atas kertas. Artinya bahwa rekomendasi soal korupsi itu harus bisa diterapkan di internal kedua organisasi ini dan bisa disambut dan dilaksanakan oleh pemerintah. Di internal kalau kita lihat bahwa Muhammadiyah dan NU ketika mereka menjadikan korupsi itu sebagai musuh besar, kader-kader, seluruh ulama dan seluruh simpatisan juga harus bersikap yang sama, dan itu harus ditunjukkan.
bahwa pengelola itu sama sekali tidak boleh korupsi. Itu harus menunjukkan dari dalam. Begitu juga NU. NU itu kan banyak kader-kadernya yang menduduki jabatan-jabatan tertentu. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah pelopor anti korupsi. Mereka harus memperlihatkan kepada publik, kepada umat bahwa korupsi itu benar-benar harus dijauhi, tidak boleh sedikit pun tidak boleh diakrabi. Itu yang ke internal, yang eksternal itu menjadi catatan bagi pemerintah. Harus kita katakan bahwa pemerintah selama ini betul bahwa mereka selalu berteriak lantang bahwa korupsi itu musuh luar biasa, musuh yang harus dibumi hanguskan. Tapi faktanya ya kalau kita lihat bahwa upaya untuk memerangi mereka masih sedikit kontradiktif. Kalau kita lihat umpamanya dalam hak penghukuman misalnya, kalau kan ada empat kejahatan yang harusnya dihukum mati, itu korupsi, terorisme, kejahatan terhadap negara, pembunuhan berencana dan narkoba. Tapi kalau di korupsi itu masih ada syarat yang luar biasa berat untuk bisa menerapkan hukuman mati. Dalam Undang-Undang Nomor 3199 Pasal 2 itu disebutkan bahwa pelaku korupsi itu bisa dihukum mati kalau mereka melakukan ketika negara itu dalam keadaan krisis, ketika negara dalam keadaan dilanda bencana nasional, dan ketika membahayakan negara. Itu kan sebuah syarat yang sangat mustahil untuk bisa dipenuhi. Dan faktanya memang sampai sekarang belum ada satupun koruptor yang dihukum mati. Beda umpamanya dengan penjahat narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, itu dengan gampangnya dalam tanda kutip itu dengan mudah bisa dihukum mati karena tidak ada syarat-syarat yang menghambat. Makanya ini menurut saya menjadi tugas dari pemerintah dan legislator untuk paling tidak merevisi undang-undang tersebut, bahwa semestinya undang-undang tentang hukuman mati bagi koruptor itu disamakan dengan hukuman mati bagi kejahatan lain. Tidak ada syarat yang sangat berat sehingga hakim itu tidak begitu sulit, tidak begitu berpikir panjang untuk menerapkan hukuman mati seperti yang diterapkan di kejahatan-kejahatan lain. Juga kalau kita lihat upaya penegakan hukum, di satu sisi pemerintah begitu menganggap korupsi itu kejahatan luar biasa, tetapi di sisi lain justru tidak hanya pemerintah tapi pengelola negara itu justru hukuman yang diberikan kepada koruptor itu cenderung dari tahun ke tahun cenderung lebih ringan. Kalau data dari ICW itu 2013 itu rata-rata hukuman bagi pelaku korupsi itu 2 tahun 11 bulan. 2014 itu turun menjadi 2 tahun 8 bulan. Begitu juga tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa itu rata-rata hanya 3 tahun 11 bulan. Kerugian negara dari 2014 dari hasil kejahatan korupsi itu sekitar 10 triliun. Tapi yang bisa dikembalikan ke negara cuma sekitar 1,4 triliun. Ini kan menunjukkan bahwa belum ada kemauan yang luar biasa, belum ada komitmen yang benar-benar total untuk memerangi korupsi. Kalau kita lihat lagi juga Mbak Yohana, dalam PP 99 2012 itu kan sudah jelas-jelas ditegaskan pemberian remisi kepada koruptor itu kan diperketat. Okay. Tapi belakangan itu justru akan diobral lagi. Itu kan menunjukkan ada ironisme, ada ketidakkonsisten di kalangan pemerintah. Nah, kita nanti akan melihat sejauh mana ironisme ini kemudian juga pada akhirnya memicu segenap kalangan, khususnya para ulama juga akhirnya bersuara juga untuk dapat menindak tegas setiap koruptor yang merugikan masyarakat khususnya dan juga merugikan rasa percaya masyarakat terhadap para pemimpinnya. Dan kita akan kembali sesaat lagi dan membahasnya pemirsa dalam bedah editorial Media Indonesia sesaat lagi. Jika Anda untuk terlibat pemirsa untuk bersuara terkait dengan bagaimana kemudian Anda juga bersikap untuk memerangi korupsi di negeri ini. Sudah ada Bung Jaka. Bung Jaka, bagaimana Anda melihat MU dan juga Muhammadiyah kali ini sepakat memerangi korupsi? Setelah kemarin juga ada ketika mereka
bersama-sama menggelar muktamar ya, dan berbagai macam pergolakan dan dinamika yang ada sekarang sudah sepakat nih ada satu hal yang sama di tengah perbedaan mungkin berbagai macam adat istiadat terkait dengan penentuan banyak hal, tapi dalam satu hal ini mereka kompak. Ya, sebenarnya kan rekomendasi soal korupsi, bagaimana negara ini harus menyikapi korupsi itu kan sebenarnya cuma salah satu dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan oleh Muhammadiyah dan NU. Kenapa kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini memandang korupsi sehingga memberikan perhatian khusus? Karena kan kalau kita tahu bahwa korupsi itu merupakan musuh yang luar biasa bagi negara ini. Korupsi, kalau Muhammadiyah itu sudah mengibaratkan bahwa korupsi itu ibarat virus yang sudah mewabah dan bahkan sudah menjadi epidemik. Artinya bahwa virus korupsi itu sudah memapar ke segala segi kehidupan, ke segala lintas generasi, lintas profesi, bahkan lintas gender. Kalau kita lihat korupsi belakangan ini kan tidak hanya dilakukan oleh kalangan tua, tapi generasi muda pun sudah melakukan korupsi. Ini kan sesuatu yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup negara kita. Juga dalam hal gender misalnya, kalau kita lihat belakangan kan semakin banyak perempuan yang melakukan korupsi. Bahkan pasangan suami istri itu juga bersama-sama melakukan korupsi. Ini kan sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan, karena kalau kita lihat istri itu kan sebenarnya salah satu benteng yang harusnya bisa menjaga suami dan keluarganya untuk tidak berkorupsi. Tapi faktanya ada beberapa istri yang justru larut dalam korupsi. Ini sebuah hal yang sangat mengkhawatirkan, dan kami sangat mendukung kalau akhirnya NU dan Muhammadiyah memberikan porsi khusus, mendapatkan perhatian khusus terhadap korupsi ini. Kalau kita lihat NU misalnya, itu merekomendasikan bahwa sudah selayaknya hukuman mati itu diterapkan untuk mereka yang melakukan korupsi. Ada beberapa pelaku kejahatan sebenarnya yang oleh NU layak dihukum mati. Pertama koruptor, kedua itu perampok, ketiga itu penjahat narkoba, baik itu bandar, gembong narkoba atau pengedar atau pemasok, dan pelaku pembunuhan. Dan Muhammadiyah juga meskipun tidak secara spesifik hukuman mati terhadap korupsi, tapi mereka memberikan perhatian yang luar biasa terhadap korupsi. Artinya bahwa korupsi bagi Muhammadiyah adalah sebuah musuh yang sangat harus diperangi bersama-sama. Mereka menggelorakan gerakan berjamaah untuk melawan korupsi. Kita akan bergabung dulu dengan pemirsa yang sudah ada di Aceh. Kali ini bergabung bersama editorial Media Indonesia ada Bapak Mauhalizar dari Aceh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya, Pak. Kalau Pak Mauhalizar ini gimana, Pak? Sepakat nggak memerangi korupsi yang sudah dianggap sebagai virus ini oleh NU dan juga Muhammadiyah? Kalau Bapak seperti apa, Pak? Oh, saya sangat setuju, Bu, karena saya menganggap bahwa para tokoh Muhammadiyah dan NU ini selaku warisatul anbiya ya harus berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan umat. Karena efek buruk dari korupsi ini dirasakan langsung oleh umat selaku kemudaratan yang menimbulkan penderitaan yang begitu dalam. Fatwa atau kesepakatan para ulama ini diharapkan akan menekan niat manusia untuk melakukan korup. Karena selama ini peran negara dianggap masih sangat kurang sekali memerangi angka korupsi ini. Namun demikian, sebagai warga negara Republik Indonesia, setiap muslim wajib mentaati aturan hukum positif yang berlaku. Di negara yang berdasarkan Pancasila ini tidak boleh anarkis dan jangan sampai melakukan pelanggaran HAM. Demikian mungkin, Bu. Jadi kami sebenarnya dari Aceh itu sangat mendukung peranan ulama ini dalam menyelesaikan permasalahan umat. Baik. Terima kasih Pak Mauhalizar dari Aceh. Lalu dari Aceh kita ke Solo, pemirsa. Sudah ada Pak Bambang. Bagaimana nih tanggapan dan pendapat dari Pak Bambang dari Solo? Selamat pagi Pak Bambang. Ya, selamat pagi Metro. Ya, silakan Pak Bambang. Mbak,
kita patut menghormati keinginan atau cita-cita ormas besar Islam di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah